Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Nah, sebelum kita masuk materi, izinkan kami perkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Salma Bila Zahra. Nama saya Bisa Angelika Matubong. Nama saya Muhammad Davi Prabowo. Nama saya Alexis Marenawati. Nama saya Bilang Tafiani. Dan nama saya Isyanur Rahmatillah. Oke, kita langsung saja mulai untuk prosesnya. Tapi sebelum itu, siapa bisa? Tapi sebelum itu, halo semuanya, selamat siang. Nah, kali ini kita akan menjelajahi perkembangan yang sangat hebat dan keren, yaitu sistem peredaran darah dalam tubuh manusia. Nah, tapi sebelum itu, sistem peredaran dalam manusia adalah sistem yang tertutup dan ganda, yang artinya darah terus mengalir dalam peredaran dan mengelilingi jantung 2 kali dalam satu putaran permulaan, teman-teman. Tapi sebelum itu, sebelum masuk ke strukturnya, saya akan menyebutkan nih. Yang pertama ada si jantung, si pompa utama darah. Selamat datang jantung. Halo semuanya. Halo. Aku adalah jantung. Aku adalah pompa sentral dari sistem peredaran darah. Nah, aku ini mempunyai 3 struktur. Nah, pertama ini ada miokardium, yaitu bagian luar. Terus kedua ada perikardium, perikardium itu yang luar, miokardium yaitu otot, habis pemompa, terus ada endokardium yaitu bagian luar. Nah, aku ini mempunyai 4 lapisan. Nah, jadi untuk lapis-lapisannya aku ada serambi kanan dan serambi kiri. Mereka ini berfungsi untuk menerima darah. Terus ada bilik kanan dan bilik kiri yang berfungsi untuk memompa darah. Nah, tau gak sih guys, untuk darahnya ini memompa ke seluruh tubuh nih ya, kita harus menggunakan bilik kiri karena dia itu yang bekerja untuk memompa darah yang beroksigen ke seluruh tubuh. Nah, terus aku mempunyai 2 katup yang berfungsi untuk darahnya ini bergerak ke arah yang sama dan tidak beraturan berantakan gitu ya guys. Ada katup tricuspidalis. Nah, katup tricuspidalis ini ada di serambi kanan dan bilik kanan. Nah, dia ini di situ. Terus ada yang kedua yaitu katup bicuspidalis, yaitu di serambi kiri dan bilik kiri. Nah, terus aku terjadi dalam denyutan ritmik, yaitu 70 kali per menit. Nah, terus jadi 2 fase. Nah, fase pertama itu adalah sistol. Jadi ini adalah fase relaksasi, yaitu pemompaan darah sebanyak, dia tuh tekanan darah tinggi guys, yaitu contohnya nih ya 120 mm per merkuri. Terus yang kedua ada diastol. Nah, diastol ini adalah relaksasi pada sistem peredaran darah, terus tekanan darah yang rendah, contohnya 80 mm merkuri. Oke, terima kasih jantung. Buat nextnya ada aorta. Nah, aorta ini dia mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Aorta. Kalau aku si aorta, darah utamanya adalah beroksigen ke seluruh tubuh. Nah, aorta itu merupakan arteri terbesar dalam tubuh manusia. Aorta juga berasal dari bilik kirinya jantung dan
ada paru-paru dan kapiler. Nah, kapiler ini kebalikan dari arteri. Nah, kalau arteri dia mengeluarkan darah dari paru-paru, kalau kapiler itu mengembalikan darah ke paru-paru. Nah, paru-paru itu adalah sebagai tempat pertukaran gas karbon oksigen dengan karbon dioksida. Halo, paru-paru dan kapiler. Hai semuanya, aku paru-paru. Aku mempunyai peran penting yaitu sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen. Aku itu terdiri dari struktur pertama itu ada bronkus, bronchiolus, alveolus dan pleura. Nah, di dalam sistem peredaran darah ini yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas itu ada di alveolus. Halo, aku kapiler. Aku pembuluh darah yang paling kecil dan tipis. Di sinilah darah bertukar oksigen dengan karbon dioksida. Dindingku hanya satu lapisan sel, jadi zat bisa keluar masuk dengan mudah. Aku penghubung antara arteri dan vena. Oke, teman-teman tadi maaf ada kesalahan. Nah, kalau misalkan kapiler dia itu adalah pembuluh halus, tempatnya untuk pertukaran zat. Sedangkan kalau vena dan arteri itu yang beda. Vena itu sebagai datangnya sebagai pembuluh darah yang mengantarkan darah ke paru-paru kembali. Jadi kembali ya teman-teman. Nah, kita langsung sambut aja. Ini ada vena dan venula. Hai, aku si venula. Nah, venula itu merupakan pembuluh darah kecil yang mengumpulkan darah dari kapiler. Nah, venula ini tuh kebalikannya dari tadi aorta. Kalau aorta itu kan memiliki dinding yang tebal dan elastis. Kalau venula itu kebalikannya. Venula itu memiliki dinding yang tipis dan juga kurang elastis. Selain itu, venula juga memiliki fungsi yang banyak, tetapi aku mengambil dua, yaitu sebagai pengantar darah kaya dengan oksigen dari kapiler ke seluruh tubuh. Tapi setelah terjadinya pertukaran oksigen dan nutrisi di jaringan. Nah, terus yang kedua itu juga sebagai pengantarnya darah ke vena besar. Oke, jadi aku adalah vena. Aku tuh bisa dibilang sebagai pembuluh darah balik karena aku mengantarkan darah kembali ke dalam jantung, lebih tepatnya ke serambi kanan. Terus aku tuh terdiri dari dua, yaitu vena cava superior dan vena cava inferior. Kalau vena cava superior itu tidak memiliki katup, tapi kalau misalnya vena cava inferior itu memiliki satu katup yang terletak di antara pertemuannya dengan atrium kanan. Oke, yang terakhir kita juga ada darah atau eritrosit, ada HbO2 dan HbCO2. Silakan. Halo. Ai. Aku Sandra. Akulah yang terus mengalir di seluruh tubuh, di setiap detiknya di dalam tubuhmu. Di dalam selmu terdapat hemoglobin yang perannya penting banget dalam sistem peredaran darah. Tugasnya mengangkut oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, hemoglobin ini tersusun dari apa aja sih? Hemoglobin ini tersusun dari 4 rantai protein globin yang di setiap rantainya terdapat gugus heme yang mengandung atom besi. Nah, atom besi inilah yang bisa membuatku mengikat dengan gas, maupun itu gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, di dalam paru-paru ada banyak sekali oksigen.
Oksigen itu akan menempel pada hemoglobin lewat atom besi dan membentuk HbO2. Nah, setelah itu darah yang merah terang meluncur melewati pembuluh arteri membawa oksigen segar untuk dibagikan ke semua sel di dalam tubuh kita. Setelah sampainya di jaringan tubuh, aku akan melepaskan oksigen-oksigen tersebut agar sel-sel bisa mengubahnya menjadi energi. Nah, setelah melepaskan oksigen, aku beralih tugas. Sekarang tugasku mengangkut karbon dioksida, hasil dari sisa-sisa metabolisme sel. Sebagian karbon dioksida berubah menjadi ion bikarbonat di dalam plasmaku, tetapi sebagian juga langsung menempel ke hemoglobin membentuk HbCO2. Setelah itu, aku kembali ke paru-paru melewati pembuluh vena dan sampainya di paru-paru aku melepaskan karbon dioksida supaya bisa keluar lewat hembusan napas. Oke, dia penjelasan. Oke, ya itu penjelasan dari bagian struktur dan fungsi dari sistem peredaran darah pada manusia. Oke guys, kita lanjut ke role-playnya. Selamat menyaksikan. Salma pakai mic aja. Sal, pakai mic aja biar jelas. Pakai mic aja. Biar jelas, Sal. Hai semuanya, aku Jantung. Aku adalah pompa kehidupan. Nah, aku ini bertugas untuk memompa darah yang beroksigen ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya. Fokus guys. Ya, benar. Aku si Aura. Jalan utamanya darah beroksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, bener banget. Jadi darah dari bilikan dari sebelah kanan dari sebelah kiri jantung, dia itu banyak mengandung oksigen atau HbO2. Nah, selanjutnya dia tuh mengalir ke aorta dan ke arteri untuk didistribusikan ke seluruh tubuh kita. Ayo darah oksigen, ikuti aku. Aku akan mengantarkanmu ke seluruh tubuh dengan cepat karena tekanan darah di sini sangat tinggi. Tapi hati-hati, aku akan bercabang jadi arteriola dan kemudian ke kapiler. Nah, bener banget. Nah, arteri dia akan bercabang menjadi arteriol. Lalu ke kapiler, lalu ke kapiler, dan di kapiler itu kan dia adalah pembuluh darah paling kecil. Nah, dia itu akan terjadi perubahan gas. Selamat datang HbO2. Disinilah kamu akan memberikan oksigen ke sel-sel tubuh, kemudian mengambil karbon dioksida dari
paru-paru akan menghempas karbon dioksida dan menerima atau menyerap lagi oksigen yang baru melalui, nah ini proses ini tuh terjadi, proses ini tuh dinamakan difusi apa lulus? Difusi apa ya lulus? Nah jadi darah itu berubah menjadi HbO2 kembali teman-teman, seperti itu. Yeay, sekarang aku penuh oksigen lagi. Terima kasih paru-paru, aku sudah kembali ke jantung untuk berpetualang lagi ke seluruh tubuh. Nah itu aja persembahan roba sistem peredaran darah dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya adalah sistem peredaran darah manusia itu terbagi adalah sistem tertutup dan ganda, yang artinya darah terus mengalir ke pembuluh dan melewati jantung 2 kali dalam 1 putaran penuh. Nah, jadi si jantung ini dia tuh pemompa utama darah. Nah, dia itu akan mengalirkan darah ke aorta dan lalu ke arteri untuk disebarkan atau didistribusikan ke seluruh tubuh kita. Nah, lalu dari situ darah itu akan menjadi pertukaran gas dulu. Pertukaran gas yang dimana tuh ada oksigen menjadi karbon dioksida. Nah, baru itu dinamakan kapiler. Nah, habis itu baru darah tuh kembali ke vena sama venula untuk dikembalikan menjadi kembali menjadi oksigen kembali gitu teman-teman. Nah, habis itu baru tuh ke paru-paru untuk diubah yang tadinya HbCO2 menjadi HbO2. Nah, habis itu baru darah selesai kembali menjadi darah yang sehat lagi dan oksigennya kembali lagi menjadi oksigen yang baru dan upgrade gitu teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.